Nyali Kejagung patut diacungi jempol, nekat mau panggil JK untuk kasus mafia listrik PLN, KPK mana berani. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, akibatnya ya walaupun yang diberikan itu mungkin dalam jumlah tidak besar karena kuota kan, itu kalau saya bacanya 10 juta ada 20 juta kan, tapi ya bagaimanapun karir politiknya habis dan juga masuk penjara lagi, kasihan. Artinya apa? Dengan hanya sekitar 1/4-nya sudah disertifikasi, 3/4-nya itu rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, rawan terhadap korupsi, ada mafia tanah dan lain-lain. Nah, kemudian kami berkolaborasi dengan KPK, kita ingin membangun suatu strategi di mana proses bisnis yang tadinya tidak transparan menjadi transparan, proses yang tidak kredibel menjadi kredibel. Seperti dilansir dari Terkini ID, Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN pada tahun 2016. Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor Prin 39-FD.2-FD.2-07-2022 tertanggal 14 Juli 2022. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kata Ketut dalam keterangannya kepada wartawan Rabu 27 Juli, PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower. Pada 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspapindo) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspapindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Kejagung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum. Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia terseleksi atau DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016. Namun nyatanya, DPT 2016 tidak pernah dibuat. Kejaksaan Agung menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspapindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka. PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Diketahui bahwa Direktur Operasional PT Bukaka juga menjabat sebagai Ketua Aspapindo. Bukaka serta 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspapindo telah melaksanakan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Di November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kondisi ini mengharuskan PLN untuk melakukan adendum kontrak pada Mei 2018. Kontrak tersebut berisi tentang perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun. Untuk sektor dunia usaha, kami bekerjasama dengan BUMN atau BUMD maupun pihak swasta yang kami pilih yang paling strategis lebih dahulu untuk menerapkan program pencegahan di dua strategi tersebut, yaitu peningkatan integritas dan perbaikan sistem. Kami pilih PLN karena masa depan Indonesia adalah listrik, karena itu kami bekerjasama dengan PLN untuk melakukan perbaikan di dua hal itu. Namun aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. PLN diketahui melakukan adendum kontrak kedua yang digunakan untuk menambah jumlah pekerja. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi lebih dari 10.000 set tower. Karena proyek belum selesai, maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret 2019.
Kejagung juga telah menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak, serta adendum antara PLN dengan kontraktor. Penyidik Kejagung telah mendatangi 3 tempat terkait kasus ini, yaitu kantor Bukaka, rumah dan apartemen milik seorang berinisial SH. Penyidik akan memeriksa 12 saksi guna memperkuat pembuktian tentang kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini. Berikut ini beberapa nama yang telah diperiksa oleh Kejagung pada Senin 25 Juli 2022. MD selaku General Manager Pusmankom PLN Kantor Pusat periode 2017-2022. C selaku Kepala Divisi ECM PLN Kantor Pusat 2016 dan NI selaku Kepala Divisi ECM PLN Kantor Pusat 2021. Lembaga Studi Anti Korupsi LSAK mendukung langkah Kejagung yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower di perusahaan listrik negara. Kata peneliti Ishak Sirajudin, ia berharap pengusutan kasus tersebut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai hak dasar rakyat akan listrik dimonopoli dan dikuasai oleh mafia listrik. Ia meminta Kejagung tidak perlu takut dan ragu untuk memanggil siapapun dalam melaksanakan tugas penyidikannya, meskipun harus memanggil mantan Wakil Presiden RI, Yusuf Kala. Hal itu lanjut dia terkait dengan dugaan salah satu perusahaan kontraktor pengadaan tower tersebut merupakan milik keluarga dari JK. Meskipun pengusutannya sempat mandek pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sempat dihentikan Jaksa Agung HM Prasetyo, Sirajudin menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan saat ini juga, atau pada era Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kalau perlu ada supervisi dari KPK agar kasus ini bisa cepat tuntas. Jadi bagaimana menurut Anda? Berharap Pertamina bangkrut dan Ahok dipecat, akun Ardian Syafira alias Kadrun Goblok serukan masyarakat beralih ke Pertamini. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu. Bahkan secara maju saya melihat orientasi Pertamina sedemikian sebagai korporasi memasuki energi transisi yang menyiapkan segenap skema. Sekali lagi appreciate setinggi-tingginya. Saya kalau memang Ahok sudah berubah mungkin mau. Apakah mampu? Saya yakin nggak mampu kalau hanya Ahok. Karena ini mafia ini ada di kekuasaan dan ada di sekitar kekuasaan. Kemudian kilang sendiri dalam 10 tahun ke depan kan kebutuhan investasi kita sekitar 40 miliar US dollar. Jadi itu ya masih nggak cukup. Jadi tetap kita akan raise funding dari tempat. Dilansir dari laman Terkini ID, postingan seorang netizen di media sosial dengan nama akun Ardian Syafira menyerukan masyarakat beralih ke Pertamini agar bensin di Pertamina tak laku sehingga perusahaan milik negara tersebut bangkrut. Bikin ngakak saya sampai ke jungkal. Adapun foto tangkapan layar postingan akun Ardian Syafira serukan masyarakat beralih ke Pertamini agar Pertamina bangkrut itu viral usai dibagikan pengguna Twitter @celebes26 seperti dilihat Terkini ID pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan postingan Ardian Syafira tersebut. Pasalnya, bensin di Pertamini juga berasal dari Pertamina. Tweet akun netizen @celebes26, benci sih boleh, tapi ogep jangan. Emangnya bensin eceran bukan berasal dari Pertamina ya? Lol. Dilihat dari foto tangkapan layar postingan akun Ardian Syafira tersebut, tampak yang bersangkutan menyerukan masyarakat beralih ke bensin kaki lima, salah satunya Pertamini. Hal itu menurut Ardian Syafira supaya Pertamina tidak laku dan bangkrut. Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka salah satu pihak yang ia singgung di Pertamina bisa segera dipecat. Dia menuliskan, mantap bung, mari kita beralih ke bensin kaki lima supaya Pertamina nggak laku dan bangkrut, terus doi dipecat. Postingan Ardian Syafira itu pun lantas ditanggapi salah satu netizen lainnya, yaitu Dede Arifin. Kata Dede Arifin, Ardian Syafira emang Pertamina punya pengolahan BBM sendiri, bukannya ambil dari Pertamina juga, sama kayak bensin eceran yang di botol. Hahaha.
Menanggapi komentar Dede Arifin, akun Ardian Syafira pun mengatakan bahwa Pertamini pengolahan bensinnya beda dengan Pertamina karena diolah sendiri dari pohon sawit. Kata akun Ardian Syafira, Dede Arifin, kalau Pertamini setahu saya mengolah bensin sendiri dari pohon sawit. Bani Kadal emang kayaknya pas Tuhan bagi-bagi otak, mereka cuma dapat separuh atau seperempat karena rebutan satu sama lain. Makanya bego nggak berujung. Aduh, prihatin banget loh saya guys. Mereka ini memang terlalu dengki dengan orang lain. Saking bencinya dengan pemerintah, dan dalam cuitan Kadrun bego tadi adalah Pertamina. Apapun yang terkait akan diboikot dan dilarang. Padahal kalau dikasih gratis, mereka juga bakal ngangguk-ngangguk kepala, ngiler dan mengeluarkan liur. Munafik las kakap. Saya jamin juga deh mereka pakainya BBM jenis Pertalite dan mungkin gak pernah beli ke SPBU karena takut uang mereka buat beli BBM terus uang mereka dimiliki Ahok. Saya jamin logika koplak yang ada di otak mereka yang separuh seperti itu. Kasian drone, hidup mereka ini sungguh kasihan, selalu menghabiskan waktu untuk membenci pihak lain. By the way, nih Drone, saya kasih sedikit informasi biar kalian gak gublok-gublok amat. Stasiun pengisian bahan bakar mini atau POM mini, singkatan dari pompa bensin mini, adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak yang eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. POM mini kerap juga disebut oleh masyarakat dengan sebutan Pertamini, di mana istilah ini kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah POM mini. Meski demikian, usaha ini bukan bagian dari PT Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Pihak Pertamina menganggap bahwa Pertamini merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama bahaya kebakaran. Menurut Direktur BBM BPH Migas Hendri Ahmad, Pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar rupiah karena melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa aspek keamanan Pertamini masih sangat kurang karena seringkali ditemui penjual yang merokok di samping alat Pertamini. Pertamini juga ditengarai merugikan konsumen karena berdasarkan pengawasan volume yang dikeluarkan alat Pertamini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Bahkan terdapat pula beberapa kali peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kios Pertamini. Tapi tenang, untuk melaksanakan peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2018, Pertashop diluncurkan oleh Pertamina sebagai alternatif SPBU dan Pertamini dengan modal lebih kecil, tampilan yang lebih minimalis, serta distribusi yang lebih legal. Dalam mekanismenya, Pertamina menggandeng mitra pihak ketiga dalam pendistribusian bahan bakar minyak ke kawasan yang belum diakses SPBU, terutama di wilayah pedesaan. Jadi Drone, tolonglah, please lah, begonya itu jangan dipelihara ya. Paling tidak smartphone yang lu pakai buat browsing biar tambah pinter dikit gitu loh. Aduh, kasihan. Bagaimana menurut Anda?